kuat dan di bawah langit biru. Semuanya bergantung padaku, ayo bangkit, jangan pernah menyerah. Kami adalah Garuda, geloranya tak terhentikan. Dua laga penting udah menanti timnas Indonesia. Yap, melawan Jepang dan Arab Saudi. Apapun caranya harus bisa ambil poin. Itulah yang Pak Erik tekankan kepada Coach Shin. Dan sebenarnya hal itu cukup realistis mengingat kita bermain di kandang sendiri. Maka dari itu, mengingat level pertandingan yang pasti 2 kali lipat jauh lebih sulit, tim Garuda sangat butuh dukungan ekstra. Nah, soal dukungan sendiri, Jepang pun sebagaimana diketahui kabarnya akan mendatangkan kurang lebih 4.500 supporter ke GBK. Jumlah yang dirasa cukup besar bagi ukuran tim tamu. Namun, perlu diingat juga, keluarga Korea yang ada di Indonesia juga akan datang ke GBK buat mendukung tim Garuda. Sesuatu yang pada akhirnya cukup menyita perhatian dari besti baru kita asal Tim Teng, yakni Bahrain. Di mana negara tersebut selain minta jaminan keamanan, juga minta jatah supporter yang banyak buat tim tamu. Meskipun di satu sisi, sampai sejauh ini mereka pun kayaknya masih kekeh pengen main di tempat netral. Hal yang pastinya dirasa cukup menjengkelkan bagi siapapun yang tahu soal ini. Bahkan Jepang dan Korea pun juga sepertinya tambah gedek dengan negara yang ribetnya bukan main. Timnas Indonesia tentu gak perlu khawatir soal dukungan supporter. Ya, bagaimanapun, semua elemen supporter akan bersatu di GBK demi bisa membuat para pemain lebih termotivasi, terutama ketika melawan Jepang, yang memang dianggap sebagai lawan tersulit. Pasalnya, jika mampu mendulang poin minimal 1 aja dari Jepang, maka ketika melawan Arab, jelas para pemain akan bertambah semangat buat cari 3 poin. Untuk itu, kami pun berharap semua pemain serta Coach Shin benar-benar bisa menunjukkan segala hal yang terbaik. Kalau masih ingin menjaga asa, minimal peringkat 4 di grup C. Ya, berbicara soal supporter, kita wajib berterima kasih kepada Korea Selatan, yang mana ada salah satu pengusaha asal negeri ginseng yang memborong sekitar 2.000 tiket untuk warga Korea di Indonesia. Jelas dukungan semacam itu sudah pasti akan membuat hubungan Indonesia-Korea jadi lebih erat. Karena di satu sisi, Jepang pun sebagaimana dilansir dari berbagai sumber, akan mengirim sekitar 4.500 supporter langsung ke GBK. Sesuatu yang pastinya akan menambah seru vibes pertandingan nanti. Karena di sana selain supporter Indonesia, ada supporter dari Korea dan juga Jepang yang bagaimanapun, dua negara tersebut adalah rival besar dalam sepak bola. Sementara itu, mengetahui kabar yang ada, Bahrain ini kayaknya emang tim yang gak punya malu. Sebab bisa-bisanya mereka meminta dalam tanda kutip jatah supporter yang lebih banyak andai beneran datang ke GBK. Sebab jika melihat supporter Jepang yang 4.500, dan itu adalah jumlah yang terbilang banyak bagi tim tamu, maka Bahrain sekali lagi meminta lebih. Namun di satu sisi, mereka pun juga belum memastikan dan kayaknya bakal tetap kekeh minta main di tempat netral. Sesuatu yang kemudian menurut publik Jepang atau Korea, Bahrain ini negara yang problematik. Ya, bagi dua negara tersebut, Bahrain ini kuatnya nggak seberapa tapi ribetnya bukan main. Mentang-mentang presiden AFC dari negara mereka. Bukan berarti mereka bisa seenak jidat merengek minta ini minta itu. Di
Di sisi lain terkait laga versus Jepang nanti, Koshin secara pribadi mengaku siap buat melakukan apapun agar Indonesia bisa ambil poin. Termaksud kabarnya, sebagaimana dikutip dari timnaszone_id, kepulangan Shin Tae-yong ke negaranya, yakni Korea Selatan usai kalah dari China kemarin, rupanya bukan untuk pelesiran semata. Diketahui kalau Koshin disinyalir langsung menemui pelatih legendaris Korea Selatan, yakni Hu Jung-moo, untuk meminta masukan terkait 2 laga di bulan November khususnya ya soal melawan Jepang. Pasalnya, Hu Jung-moo sendiri memiliki rekor belum terkalahkan saat Korea Selatan bersua Jepang. Ya, menurut Koshin sendiri, Jepang memang tim tersulit di grup ini. Tapi dengan pengalaman yang ia miliki, Koshin yakin para pemain Indonesia bisa memberikan added value di laga tersebut. Apalagi nantinya ada juga publik Korea yang juga akan datang mendukung. Pastilah itu akan membuat Koshin makin bersemangat dan dijamin gak aneh-aneh lagi. Selain itu, Koshin juga optimis kalau meraih 3 poin atas Arab Saudi. Ada hal yang cukup realistis walaupun Arab pun juga pastinya gak semudah itu dikalahkan. Apalagi mereka baru aja reuni sama Hervé Renard yang mamprang itu. Pada 15 November nanti, sekitar 2.000 orang Korea akan hadir untuk mendukung kami dalam pertandingan melawan Jepang. Bagi Indonesia, ini bukan pertandingan Korea Selatan. Namun orang-orang Korea Selatan yang mendukung Indonesia akan membuat mereka terkejut. Jepang memang tim yang sangat sulit untuk ditaklukkan, tetapi saya tahu cara menghadapi mereka sejak saya masih aktif bermain. Kami akan mencoba bermain sebaik mungkin di kandang sendiri. Arab Saudi adalah tim yang layak bagi kami untuk mengincar kemenangan di kandang sendiri. Kami tahu karakteristik para pemain Arab Saudi. Saya rasa hal ini tidak akan banyak berubah meskipun mereka baru saja berganti pelatih. Tujuan awal kami adalah lolos ke babak kualifikasi keempat, bukan langsung lolos dari babak kualifikasi ketiga. Sejak kami membentuk tim nasional dengan pemain muda sebagai pusatnya, saya merasa daya saing kami meningkat seiring dengan semakin banyaknya pertandingan yang kami mainkan. Ucap Koshin dikutip dari Net. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kami pun optimis timnas Indonesia bisa mendulang poin sesuai target yang diinginkan. Memang di atas kertas, Jepang dan Arab adalah lawan yang levelnya udah Piala Dunia. Tapi bagaimanapun dalam sepak bola nggak ada yang nggak mungkin. Seperti yang terjadi pas lawan China kemarin, di saat semua pihak menduga Indonesia akan menang, nyatanya malah kalah. Dan di saat Indonesia diprediksi bakal dihajar Arab serta Australia di 2 match awal kemarin, nyatanya bisa loh kita mengimbangi. Jadi sekali lagi, data biarlah data. Jepang dan Arab memang tim hebat, tapi kami yakin semua elemen timnas Indonesia udah belajar dari kesalahan yang ada. Harapannya, jelas Koshin akan menurunkan komposisi terbaik sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Dan pasti Koshin juga mengerti, karena kemarin dalam evaluasi pun, Pak Erik meminta beliau untuk lebih mematangkan taktiknya, alias dia kasarannya nggak usah coba-coba lagi. Pakai pakem dan sistem yang selama ini ada. Toh nyatanya melawan Arab dan Australia, kita bisa kan main bagus. Lalu pas lawan Bahrain di babak kedua, kita juga bisa main bagus. Dan harapannya kembali sih, efektivitas depan gawang bisa ditingkatkan terutama ya pas lawan Jepang. Karena dijamin deh, dengan modelan high pressing yang gila-gilaan, pasti kita nggak akan dapat banyak peluang. Maka dari itu, semoga dengan 1, 2, atau 3 peluang yang didapat bisa berbuah gol. So, semoga berhasil tim Garuda. Kami yakin kalian pasti bisa. Karena secara kualitas kalian itu sebenarnya bagus. Hanya saja ya, sering banget off di saat tertentu. Tingkatkan chemistry itu juga penting. Sekali lagi good luck kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.